Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, sehingga kita dapat melaksanakan ujian akhir semester mata kuliah seminar tari dengan tema jelajah, gagasan, dan ruang kreatif seorang koreografer. Saya Poppy Asmiati selaku moderator akan membantu jalannya sesi seminar ini. Adapun rangkaian kegiatan pada seminar diantaranya pembukaan, pemaparan materi, dan terakhir penutup. Demi kelancaran seminar ini, marilah kita buka acara seminar dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan dibacakannya basmalah, acara seminar ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Selanjutnya, saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Saudari Dena Sriwenda untuk menyampaikan materinya. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Baik, langsung saja saya akan memaparkan materi yang berjudul Aditya Hridaya. Kreativitas merupakan suatu proses mental yang dilakukan individu berupa gagasan atau produk baru, atau mengombinasikan antara keduanya yang pada akhirnya akan melekat pada dirinya. Menurut Clark Montakis menyatakan bahwa kreativitas bisa juga diartikan sebagai pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu antara hubungan diri sendiri, alam, dan orang lain. Sama halnya dengan kreativitas koreografer tari, yang merupakan persoalan pribadi dalam menemukan ide gagasannya. Yang mana ide gagasan ini selanjutnya menjadi sebuah konsep garap hingga akhirnya menjadi sebuah karya tari. Seorang kreator tari dituntut lebih peka dan cerdas ketika menggali sumber untuk dijadikan sebagai dasar inspirasi ketika melakukan proses penciptaan karya tari. Hal ini berfungsi untuk menghasilkan bentuk karya tari baru. Proses penciptaan karya tari adalah suatu usaha untuk mewujudkan imajinasi yang diperoleh dari suatu penginderaan dalam suatu bentuk. Sedangkan mencipta berarti membuat sesuatu bukan lantaran teknis saja, tetapi adanya kecenderungan kesadaran dan kesengajaan. Karya tari yang berjudul Aditya Hridaya dalam bahasa Sanskerta terbagi menjadi dua kata. Aditya matahari dan Hridaya adalah hati. Jadi Aditya Hridaya berarti hati matahari. Namun pada judul karya Aditya Hridaya ini mengambil dari nama mantra yang diberikan oleh Resi Durwasa kepada Dewi Kunti yang menjadi sebuah kekuatan memanggil dewa yang dapat memberikan ia seorang anak. Karya tari Aditya Hridaya ini mengambil kisah hidup Dewi Kunti dalam cerita epos Mahabharata. Berikut saya tampilkan cuplikan videonya.
Sumber cerita yang akan saya jadikan ide garap yaitu mengangkat kisah tokoh Dewi Kunti dalam cerita epos Mahabharata. Cerita Mahabharata secara singkat menceritakan tentang konflik antara para Pandawa yang berjumlah 5 orang laki-laki dengan sepupu mereka berjumlah 100 orang yaitu Kurawa yang memperebutkan tahta Astinapura. Konflik ini berakhir di Perang Baratayuda selama 18 hari. Secara ringkas, Dewi Kunti adalah putri dari Surasena keturunan terhormat Wangsa Yadawa yang diberi nama Prita, terkenal berkat kecantikan dan kebaikan budinya. Karena sepupunya Kunti Boja tidak memiliki anak, Surasena akhirnya memberikan Prita untuk dijadikan anak angkat. Sejak saat itulah Prita dikenal sebagai Dewi Kunti mengikuti nama ayah angkatnya. Ketika Dewi Kunti masih kecil, Resi Durwasa tinggal cukup lama di rumah ayah angkatnya. Dewi Kunti melayani Resi itu dengan penuh perhatian, kesabaran, dan bakti. Dalam cuplikan video tadi, saya memfokuskan peristiwa yang terjadi kepada tokoh Dewi Kunti dalam cerita epos Mahabharata, yang mana ia diberi mantra Aditya Hridaya oleh Resi Durwasa karena telah melayani dengan sangat baik, sehingga ia sangat senang dengan sikap Dewi Kunti. Karena rasa ingin tahu begitu besar, Dewi Kunti mencoba mantra itu di saat ia masih gadis yang pada akhirnya ia diberikan seorang putra oleh Dewa Surya yang diberi nama Karna. Dewi Kunti kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan dengan anak itu. Untuk menghindari rasa malu, Kunti menaruh anak itu ke dalam kotak yang tertutup dan menghanyutkannya di sungai. Alasan saya tertarik pada konsep ini karena cerita ini tidak terlalu banyak terekspos, tetapi memiliki kisah menarik untuk dikupas. Dan tokoh ini sangat berperan penting dalam Perang Baratayuda, karena Dewi Kunti adalah ibu dari 5 Pandawa. Rumusan gagasan yang pertama yaitu bagaimana mewujudkan konsep menjadi bentuk garap penciptaan tari Aditya Hridaya. Pada karya tari Aditya Hridaya ini, saya memberikan fokus pada kegelisahan Dewi Kunti ketika ia memiliki seorang putra. Konflik yang dimunculkan adalah rasa gelisah dan cemas ketika bertemu dengan Dewa Surya setelah ia membacakan mantra yang berujung diberi seorang putra oleh Dewa Surya. Dalam garapan ini, saya mengambil tipe tari dramatik, yakni mendramatisir suasana hati yang diluapkan ke dalam gerak hingga menjadikan sebuah karya tari, dan ditarikan oleh 5 orang penari wanita. Proses garap karya tari ini dibentuk dalam sebuah tari kontemporer untuk memperkuat penggambaran dramatik tentang perasaan Dewi Kunti. Saya menggarap karya tari ini menjadi 3 adegan, yaitu pada bagian awal menggambarkan sosok Dewi Kunti sebagai seorang putri yang cantik hingga ia diberikan mantra oleh Resi Durwasa agar bisa memanggil dewa. Bagian kedua mulai digambarkan konflik ketika ia mencoba membaca mantra itu dan didatangi oleh Dewa Surya. Karena sudah terpanggil dan Dewi Kunti tidak menginginkan apapun, Dewa Surya pun memberinya seorang putra. Bagian ketiga menggambarkan gelisah Dewi Kunti karena kegelisahannya memiliki anak saat masih gadis. Dewi Kunti pun membuang anak itu ke sungai. Kedua, bagaimana menyampaikan pesan secara simbolik melalui garap artistik. Pada karya tari Aditya Hridaya ini tidak menggunakan artistik yang disimpan di stage, tetapi untuk memperkuat suasananya melalui musik, tata rias, dan busana. Musik yang digunakan dalam karya ini yaitu musik eksternal dengan menggunakan alat musik modern seperti gitar, perkusi, dan terdapat beberapa alat musik pelengkap untuk memperkuat suasana. Tata rias dalam seni tari
adalah kegiatan yang berfungsi untuk mengubah penampilan dan menonjolkan ekspresi penari dengan menggunakan make up ke bagian wajah dan tubuh guna mempertegas karakter cerita atau tokoh yang dibawakan dalam karya tari. Sedangkan tata busana dalam seni tari adalah kegiatan merancang dan mengatur busana serta aksesoris pendukung yang akan dikenakan oleh penari. Rias dan busana merupakan salah satu aspek penting dalam sebuah karya tari. Dalam garapan Aditya Hridaya ini menggunakan busana sport bra dan celana Aladin. Dengan warna yang dipilih dalam penggunaan kostum pada karya ini yaitu warna putih, hitam, dan merah. Warna putih dalam karya tari ini menyimbolkan ciri khas tokoh Dewi Kunti yang suci, lembut, dan baik hati. Sedangkan warna merah menyimbolkan emosi gelisah dan penyesalan. Hasil, karya tercipta untuk mewujudkan visualisasi artistik tari tentang rasa penyesalan Dewi Kunti karena gegabah dalam membacakan suatu mantra, sehingga ia dikaruniai seorang anak dari mantra tersebut. Mewujudkan sebuah garapan tari yang bersumber dari tradisi yang dikemas dalam bentuk tradisi dan inovasi juga dapat mewujudkan nilai atau pesan moral dalam suatu kesatuan serta memberikan ruang apresiasi. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Saya, Dina Sriwenda, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Dina Sriwenda yang telah menyampaikan materinya. Maka dari itu dapat saya simpulkan, sumber cerita karya tari Aditya Hridaya mengangkat peristiwa yang terjadi terhadap tokoh Dewi Kunti dalam cerita epos Mahabharata, yang mana ia diberi mantra Aditya Hridaya oleh Resi Durwasa karena telah melayani dengan sangat baik, sehingga Resi Durwasa sangat senang dengan sikap Dewi Kunti. Karena rasa penasaran yang begitu besar, Dewi Kunti mencoba mantra itu dan akhirnya bertemu dengan Dewa Surya. Lalu ia diberi berkat, yaitu seorang putra yang diberi nama Karna. Proses garap karya tari ini dibentuk dalam tari kontemporer dan diwujudkan dengan tari kelompok. Demikian seminar dengan tema jelajah gagasan dan ruang kreatif seorang koreografer. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Poppy Asmiati selaku moderator izin pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, baik dari tutur kata maupun perlakuan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.